Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi intelektual dan akademis saya sudah dijelaskan sama moderator bahwa saya akan disiksa oleh Pak Said untuk ngomong kepada orang yang lebih mengerti terhadap apa yang saya omongkan. Nah, maka saya harus bertawadhu dan berhati kepada Anda semua. Tetapi itu kalah sama penasaran dan liroh saya, karena pertemuan ini sebenarnya dulu pernah berlangsung ketika Pak Arwanto masih sugeng, dan saya kira momentum ini lebih membuat saya gembira karena ini pada 100 tahun milad Muhammadiyah, dan saya hanya akan menuju satu titik di mana saya akan bertanya kepada Muhammadiyah, kamu milih yang mana, A atau B? Untuk konteks ini, saya tidak ngomong tentang orang, tapi ngomong mengenai sejarah yang akan kami bangun itu sejarah yang mana. Kan gitu. Nah, saya tidak berangkat, kalau dulu waktu itu saya berangkat dari bahwa Islam itu yang menyangkut akidah dan akhlak itu selesai di Mekah. Kemudian begitu Rasulullah pindah berhijrah ke Madinah, maka kalimat pertama beliau adalah alaikum bil ghirasah. Disitulah dimulai satu Islam yang saya menyebutnya Islam Madinah. Kemudian 7 tahun kemudian terjadi perumusan Ats-Tsaqafah Al-Madaniyah, piagam Madaniyah. Kalau sekarang disebut masyarakat sipil atau civilian society. Tapi yang menarik adalah bahwa kalimat pertama Rasulullah itu alaikum bil ghirasah. Pokoknya saiki iki nek bab sembahyang wis ngerti to kowe, kunut ora wis ngerti. Ya nek Muhammadiyah ke senengane njaluk diskon, nek NU kae senengane bonus. NU ya aku mengira Pak Hartanto ya. NU yo entuk ora kunut nih yang ngekeki bonus kunut gitu. Nek Muhammadiyah sebaliknya gitu loh, rasa kunut ya ora apa-apa. Bahkan panjangnya lagu saja kalau NU itu dipanjang-panjangin, kalau Muhammadiyah disingkat-singkat. Memang yang satu ini sukanya bonus, yang satu sukanya diskon. Misalnya salatu khairum minan naum, mana NU tuh apa? Naum. Mereka nek Muhammadiyah DC. As-salatu khairum minan naum. Ada perbedaan pendapat mengenai grammar nahwu sorof monggo. Tapi pokoknya gitulah. Dan saya menikmati kedua-duanya, dan saya mohon kepada Allah kedua-duanya dicintai Allah dan masuk ke dalam surga. Aku hidup setiap hari ketemu sama orang Muhammadiyah ya, NU, dan saya junjung kedua-duanya, dan saya jangan didesak-desak apa saya ini NU atau Muhammadiyah, karena saya pernah didesak, akhirnya saya terpaksa sowan Kanjeng Nabi untuk memberi pertimbangan kepada saya, saya ini baiknya masuk NU atau Muhammadiyah. Saya nggak berani ambil keputusan ya Rasulullah, karena ada sosiologi budaya dan mental sedemikian rupa di negeri saya, sehingga tolong berfatwalah kepada saya apakah saya ini Muhammadiyah atau NU sebaiknya. Terus Nabi malah wajahnya bingung itu. NU ya apa gitu. Malah nggak ngerti NU, Rasulullah itu. Nah, yang satunya tadi kok mirip-mirip nama saya itu apa? Oh itu Muhammadiyah. Ternyata Rasulullah ya bukan NU, ya bukan Muhammadiyah. Jadi ya saya ikut Rasulullah, menyayangi NU, menyayangi Muhammadiyah. Kan gitu kan gitu ya. Kira-kira gitu ya. Tadi saya bicara panjang bahkan dengan Mas Budi tentang hal itu dalam konteks yang sungguh-sungguh, yang di akhir diskusi nanti saya ingin menanyakan, oke, so kalau Anda memilih ketua baru, Anda mau mempertimbangkan ketua yang baru berdasarkan pilihan perjalanan sejarah yang A atau yang B yang gitu. Dari situ baru ditentukan siapa figurnya. Jadi tidak berangkat mencari pemimpin berdasarkan orangnya,
tapi berdasarkan apa yang akan dia lakukan untuk Muhammadiyah dan Republik Indonesia. Kira-kira gitu ya. Oke, saya segera masuk. Bukan nasib peradaban pertanian dan kaum tani di Nusantara. Momentum yang pertama itu di akhir pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Jadi pusat pemerintahan Mojopahit itu ada di, kalau Anda ke Mojokerto itu ada delta ya, delta yang memecah Sungai Berantas menjadi Kaliporong dan Kalimas. Kalau Anda sudah melewati jembatan Kalimas itu, maka Anda sampai di Desa Canggu. Ya, Desa Canggu itu adalah pusat pemerintahan Mojopahit yang sekarang menjadi wilayah Sidoarjo. Jadi sesungguhnya ada kontroversi sebenarnya kalau ngomong Mojopahit sesungguhnya bukan Mojokerto, Jombang, tetapi Sidoarjo. Kalau administratif Desa Canggu itu diambil. Nah, Desa Canggu ini pada akhir pemerintahan Hayam Wuruk, Anda tahu seluruh sejarah tradisional kerajaan-kerajaan Nusantara itu sangat mengandalkan pertanian dan budaya agraris untuk menjadi tulang punggung perekonomian negara, gitu kan? Nah, itu mulai turun kedaulatan dan kemampuan pangan dari kaum tani. Itu ketika di Canggu itu terjadi, Canggu itu sebuah desa di Delta tadi, di pusat pemerintahan Majapahit, terjadi deformasi lumpur. Jadi ada struktur lempengan tanah dari Gunung Kendeng Jawa Tengah, dari daerah Blora Pati dan seterusnya sampai ke Gresik. Dan itu sangat mempengaruhi metabolisme di dalam bumi sedemikian rupa sehingga sebelum muncul luapan lumpur di Sidoarjo yang sekarang di daerah Porong itu memang sudah terjadi lebih besar sebelumnya pada akhir pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, yaitu deformasi tanah yang menciptakan cairan-cairan menjadi muncrat pada saat sebelumnya, ketika padahal sebelumnya tidak muncrat. Ya lempengannya sama dengan gempa Jogja itu juga bagian dari akibat destrukturisasi lempengan-lempengan bumi. Tapi yang ingin saya ceritakan kepada Anda adalah sejak itulah Mojopahit mulai grafiknya menurun di dalam soal budaya agraris. Maka ketika kemudian beralih ke Prabu Brawijaya berikutnya pada Mojopahit yang terakhir yaitu Prabu Brawijaya kelima, itu Majapahit itu tidak usah diapa-apakan, dia akan hancur karena sudah kehilangan infrastruktur ekonominya karena deformasi lumpur tadi. Maka kalau saya agak belok sedikit, maka lumpur Sidoarjo sekarang ini sebenarnya saya mau bantuin di sana karena ini akan menentukan Indonesia tahun 2012 sampai 14. Kalau kita salah melihat sejarah, salah melihat bumi, salah melihat mental manusia, salah memilih akhlak, kalau kita meneruskan seperti ini, kalau Sidoarjo hanya bagian dari Indonesia yang sudah sangat munafik dan dolim dan menjijikkan ini, maka kita tunggu saja kemusnahan yang lebih besar. Tapi kalau Sidoarjo mampu menciptakan satu paradigma baru, maka seluruh Indonesia akan ikut selamat. Yaitu cara menangani efek-efek multi efek dari deformasi lumpur. Nah, ini untuk menegaskan proses deformasi ini kan momentum pertama bagi para petani. Jadi kemudian terpaksa mau tidak mau karena tidak ada kepastian. Oh, sampai hari ini Anda tahu orang ahli kayak apapun nggak bisa meramal gempa, tidak bisa meramal tsunami, tidak bisa meramal kapan lempengan ini akan bergeser dan seterusnya ya. Bisa saya diomongkan dikit-dikit tapi kan ya nek wis kedaden lagi ngomong kan gitu kan. Baru pidato gini dia wis tak kandhani kok enggak percaya padahal ya enggak. Nah, disitulah kemudian ada peran Sunan Kalijogo yang nanti saya bayangkan Muhammadiyah seharusnya belajar dari peran beliau pada momentum itu. Maka harus dipikirkan bagaimana mentransformasikan budaya agraris pedalaman ke budaya pesisir dengan perekonomian yang lebih global, perekonomian yang lebih integral dengan
kemungkinan-kemungkinan lain melalui lautan. Maka itu kalau nyun sewu, kalau tidak ada Sunan Kalijogo yang waktu itu memang disuruh dari korlap dari transformasi itu, yang menyuruh adalah Sunan Ampel, terus semua wali yang lain diminta untuk membantu Sunan Kalijogo. Ini tak cerita doa banget itu. Aku melok rombongannya waktu itu ya, mana aku kak kondo-kondo. Maka terjadi transformasi dari pedalaman ke pesisir, yaitu pengalian kerajaan secara damai dari Mojopahit pedalaman ke pesisir Jawa Utara. Dan itu tidak boleh golongan lain yang harus melakukan menjadi pelaku utama transformasi, harus anaknya Brawijaya sendiri, yaitu Raden Patah. Ini kalau nggak kita pelajari ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau kita pelajari, insya Allah lebih memudahkan kita memahami apa yang akan kita lakukan sekarang. Harap diketahui Prabu Brawijaya terakhir yaitu Prabu Brajalema itu anaknya sebanyak 147. Ini boleh menjadi pelajaran juga bagi para lelaki. Wes kuwi piye duwe anak 177 kuwi jur piye. Nah, anak sulungnya namanya Raden Patah, terus berderet-deret nanti ada yang jadi adipati di Sumenep, di Lumajang, di Denpasar, di NTB, di Makassar, Kalimantan, semua jadi orang besar termasuk Yogyakarta dan Mangir. Misalnya Ki Ageng Mangir yang anaknya dulu dipukul dengan batu waktu sungkem kepada mertuanya yaitu Pandangan Senopati, itu adalah cucunya Prabu Brawijaya. Nah, Sunan Kalijogo ini mengatur strategi politiknya bagaimana supaya peralihan ini tidak menjadi pertumpahan darah besar-besaran. Sebab kalau tidak ada Sunan Kalijogo, saya kira sudah jutaan korbannya pada waktu itu. Nomor satu karena ideologi pedalaman tidak bisa begitu saja, kan tertutup kan. Ideologi agraris agak sedikit lebih tertutup dan konservatif, ditawari budaya pesisir. Sunan Kalijogo sendiri orang pesisir yang jiwanya broad-minded, terbuka, dan dia bergaul dengan macam-macam. Nah, singkat kata supaya pengetahuan kita agak lebih lengkap, transformasi ini diatur pertama dengan masuknya Sunan Kalijogo ke Keraton Mojopahit. Dia nemuin DPR MPR-nya, dijak ngobrol, nemuin Brawijaya sendiri, nemuin rakyatnya, nemuin semuanya. Jadi jadi Sunan Kalijogo bukan hanya orang yang berdakwah dengan kesenian. Itu samarannya seperti itu. Nyamarnya seperti itu. Jadi Kiai Kanjeng itu nyamar saja. Nanti yang nurunin Soeharto ya Kiai Kanjeng, yang naikin Gus Dur dan nurunin Gus Dur Kiai Kanjeng juga. Nanti terserah yang akan datang mau bagaimana, nanti kita bilang sama Sunan Kalijogo. Artinya kalau Anda ngomong Sunan Kalijogo terus semua orang percaya. Ini kan tidak NU dan Muhammadiyah ya Sunan Kalijogo ya, kita belajar saja kepada sudut itu. Sunan Kalijogo sendiri tidak kenal NU, tidak kenal Muhammadiyah. Sunan Kalijogo ini kan tidak mungkin ada alasan yang masuk akal bahwa dia merampok di masa mudanya. Wong dia anaknya bupati yang kaya raya. Kalau dia mau unjuk kekuatan, ngapain dia begal wong di bulan-bulan di tuangan-tuangan. Mosok duduno kasekten dengan ngerampok wong dagang di pinggir jalan. Jadi tidak ada alasan Sunan Kalijogo menjadi perampok. Kalau dia merampok itu pasti dia sedang menyamar untuk suatu tujuan, dan tujuan itu baik. Karena dia diamanati, dia tahu akan diamanati oleh Sunan Ampel untuk melakukan transformasi itu, terus dia melakukan pendadaran diri dan dia mendapatkan hidayah dari Allah bahwa dia harus punya, ini bukan TBC ya, bukan takayul bid'ah khurafah ya. Pokoknya dia lebih mantep, sama dengan kalau saya lebih mantep pakai baju lengan pendek daripada panjang. Itu bukan kok klenik ya, enggak ya, seminggu hilang. Rambutku, misalnya rambutku cendak kayak Pak Said lah, aku ketok pencengin di gini. Nah, jadi tak galak kayak gini gitu, itu jadi jangan dituduh TBC lah, itu pertimbangan sederhana saja. Nah, Sunan Kalijogo itu merasa mantep sama tongkatnya Sunan Bonang. Pokoknya nganggo tongkat itu mantep, sama dengan Bung Karno kalau bawa tongkat itu mantep. Itu soal psikologis saja dan soal kimia, kecocokan zat-zat di kulit dan badannya dengan zat-zat kayu itu. Jadi nothing to do with khurafat takayul. Itu soal
pengetahuan seseorang untuk cocok getih sampean cocoknya teh kental atau teh cair, kan pentingan. Sampean cocoknya teh nganggo poci apa ning gelas, itu kan tidak usah ditebesikan, itu yang cocok-cocokan. Kan begitu. Ngerokok aja kan sudah alhamdulillah di Muhammadiyah meskipun resmi atau tidak resmi sudah ada fatwa, tapi kan tetap ada kompromi, ada dua madhab. Kalau Muhammadiyah madhab Syafi'i ya ada merokok karena Pak Syafi'i Ma'arif nggak merokok. Tapi kalau madhab Maliki, Pak Malik Fajar merokok terus, ya madhab Maliki belum merokok kan kira-kira. Terus sekarang ini saya senang orang Muhammadiyah bisa ketawa ngakak, itu senang. Itulah kan, karena Muhammadiyah terlalu pinter, terlalu intelektual, jadi tertawanya berkurang. Kalau NU kan mergo kata pinter yutok aja. Oke, saya kembalikan ke Sunan Kalijogo. Jadi pokoknya intinya Sunan Kalijogo itu seorang strateg politik, seorang pendekar yang sangat sakti, maka dia berani mempengaruhi DPR dan MPR-nya Majapahit sampai akhirnya mayoritas mereka masuk Islam. Karena untuk bisa mentransformasikan budaya agraris ke budaya pesisir, itu kalau tidak ditemani dengan filosofi Islam, itu akan sukar sekali. Maka Sunan Kalijogo melakukan transformasi itu dikepung dari segala macam dimensi. Sampai Sunan Kalijogo, sampai para Brawijaya kelima pun masuk Islam, cuman kemudian terbagi tiga. Yang masuk Islam terang-terangan sebagaimana Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, itu rombongan utara. Dari disitulah yang sekarang disebut rombongan bagian itu yang disebut tapal kuda, yang santri banget, yang selawatannya pinter, yang sorbanan, yang sininya diusuk-usuk watu. Atau pas sujud itu juga ini terus gini. Saya sudah lama tak gitu-gitu, tidak ireng-ireng. Ini yang bagian utara, ini yang Islam dalam tanda petik formal, secara budaya pun kelihatan mereka Islam. Yang tengah itu ada pilihan lain semacam Abu Thalib, ya Muslim juga tapi tidak ngomong-ngomong, dan itu bisa tasawuf, bisa memang dia tidak enak secara budaya. Harap Anda tahu ya, banyak tokoh-tokoh di Jakarta yang Anda pikir dia Katolik, dia Muslim. Saya bisa sebutkan beberapa nama kapan-kapan, tapi jangan di-follow. Dia Muslim, cuman secara budaya dia diam-diam. Nanti dia umroh ya diam-diam, dia naik haji ya diam-diam. Supaya apa? Supaya tidak ada mudorot sosial dari ketidaksiapan jaringan dia kalau mengetahui ternyata dia seorang Muslim. Nah itu fenomena Abu Thalib saya anggap. Nah yang di Majapahit yang Abu Thalib ini adalah Prabu Brawijaya sendiri dengan 300 rombongannya. Jadi yang rombongan pertama yang santri-santri pindah dari Canggu tadi ke Demak, yang kedua ke Gunung Lawu, terus mereka berhenti di Gunung Cetho. Sekarang ada persenggaraan Candi Cetho di sana. Yang selatan, yang ketiga ini yang menolak Islam. Bukan hanya abangan, mereka menolak Islam dan mereka bersumpah suatu hari akan bangkit Majapahit kembali. Anda tahu sampai sekarang masih ada. Itu yang disebut Sabdo Palon Mayogenggo. Nah, Sunan Kalijogo mengurusi ketiga-tiganya. Ini orang multi intelektual nggak bisa, karena yang dia juga ahli kebatinan, dia juga ahli pertanian, dia juga ahli kebudayaan, dia juga ahli macam-macam. Bahkan dia ahli lunamaya. Ahli lunamaya. Ahli lunamaya maksudnya ini. Sunan Kudus itu masih muda waktu itu. Sunan Kudus yang memimpin rombongan punya semangat yang luar biasa untuk menunjukkan, ya itulah. Jadi soal cinta laki perempuan itu juga sangat penting. Dan akhirnya mantan istrinya Brawijaya ini menjadi istrinya Sunan Kudus sampai meninggal dunia tuanya. Jadi orang munu-munu barang aja rumah sama nek wali iki jero ra ketok ndelok Lunamaya ora tertarik, ya tertarik. Ambek Sunan Makdum Ibrahim ya tertarik. Dan nabi-nabi ya tertarik. Cuman mereka punya kekuatan lain di dalam dirinya, misalnya akhlakul karimah, pertimbangan-pertimbangan sosial, sehingga mereka tidak memilih ketertarikan individunya tetapi memenangkan kepentingan-kepentingan sosial yang disanggahnya. Kan itu soal tertarik kabeh ya.
terus mesti tertarik. Upama gak ya apa-apa. Mulanya Imam Khomeini kan tidak pernah melihat gini. Dia kalau di depan orang banyak 70% ini gitu. Soalnya wayu-wayu. Terus gak kuat ini ya. Lo tidak percaya tanya sendiri nanti di surga. Terusnya Cak Nun sampean oleh dulu itu tuh tawal untuk sampai buat tahan dulu pengira ayu-ayu nih lo ruayu nih bukan gitu paling itu. Ini tafsir saya lah biasa. Oke, ini saya ingin menceritakan Sunan Kalijogo yang begitu dasar, yang sampai menangani 3 transformasi ini ke kan yang tengah kan tetap pedalaman, tetap agraris. Yang selatan apalagi? Karena selatan tidak bisa disebut pesisir karena tidak ada pergaulan global melalui laut selatan. Kan itu. Itu justru terpojok kalau di selatan. Yang disebut globalisasi harus lewat Jawa, laut Jawa kan itu. Nah, ternyata yang tengah sama yang selatan jauh lebih kuat daripada yang pesisir di dalam perkembangan sejarah Indonesia. Artinya sudah mertanggung perkembangan sejarah kita sejak abad 14-15. Mau pertanian benar, struktur buminya tidak kondusif. Mau globalisasi benar juga zamannya belum sampai. Nah, ini momentum pertama ini secara kebudayaan dan politik sangat sukses dilakukan, tapi tidak secara perekonomian oleh Sunan Kalijogo tadi. Karena Anda tahu, sehebat-hebatnya Sunan Kalijogo, dia tetap tidak bisa menahan kembalinya kerajaan pesisir Demak ini masuk ke pedalaman lagi yang namanya Pajang. Pajang itu daerah Kartasura sini. Terus masuk lagi ke Mataram. Sampai akhirnya jadi Solo dan Jogja, Pakubuwono sama Hamengkubuwono, Mangkunegaran. Jadi menjadi pedalaman kembali. Jadi dalam hal ini Sunan Kalijogo gagal total. Bahkan yang kecil saja, yang namanya Arya Penangsang itu muridnya Sunan Kudus, yang namanya Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya itu seorang Sunni. Tapi kalau Sunan Arya Jipang atau Arya Penangsang itu seorang Syiah, ya. Nah, itu muridnya Sunan Kudus dan muridnya Sunan Kalijogo ini bertengkar terus sampai bunuh-bunuhan, dan itu tidak bisa diatasi oleh guru mereka yang sangat bersahabat, yaitu Sunan Kalijogo sama Sunan Kudus. Jadi gak iso nyatasi. Maka sepeninggal Sunan Kalijogo kita kembali ke agraris, dan seluruh sejarah Mataram kemudian adalah sejarah agraris. Kemudian muncullah 3 momentum berikutnya setelah Mataram berdiri. Ada banyak ilustrasi yang tidak perlu saya ceritakan dalam peran Sunan Kalijogo, tapi intinya adalah percobaan untuk mentransformasikan dari budaya agraris ke budaya pesisir relatif gagal, hanya beberapa puluh tahun. Kemudian selama Mataram Anda tahu itu agraris murni. Sampai akhirnya masuk VOC, perusahaan dari Belanda. Kemudian dia memuncaki agrarisme kultur Mataram itu dengan kultur stelsel. Kultur stelsel itu pertanian tapi dengan mobilisasi, yaitu tanam paksa. Itu berlangsung dari 1730 kemudian berakhir pada 1780. Nah, itulah momentum kedua, di mana pada tahun 1780 itu politik kultur stelsel diakhiri dengan diganti politik etis oleh Van de Venter. Van de Venter ini kemudian menjadi pahlawan Belanda untuk ideologi liberalisme. Maka sekarang ada kota di Venter di Belanda. Yang patung utamanya di sana adalah Van de Venter. Nah, Van de Venter ini gini, dari kultur stelsel 1730 ke 1780, kemudian ada politik etis. Itu sebenarnya adalah upaya liberalisme tingkat awal. Tidak baik juga kita memobilisir dan memaksa petani. Mungkin lebih baik daripada kita berkuasa atas petani-petani dan kita paksa begini begitu, lebih baik kita bergaul luas secara global. Maka dimulailah politik liberalisme sejak tahun 1780 yang disebut politik etis.
Nah, politik etis itu sekarang diterapkan misalnya CSR. Itu politik etis. Adanya LSM itu politik etis. Biayanya berasal dari tanam paksa internasional. Terus sebagian persentasenya dikasih ke LSM seluruh dunia untuk pura-pura menolong orang yang dipaksa ini. Itu kira-kira. Jadi CSR ini sekarang itu sama dengan pejabat-pejabat di Jakarta hidup nyaman dengan struktur korupsi yang sudah sangat kuat dan sangat melindungi satu sama lain, cukup dengan mengorbankan beberapa orang. Kultur stelsel-nya CSR-nya, politik etisnya adalah yang penting rajin umroh. Bikin pengajian-pengajian, majelis-majelis, ibu-ibu di Jakarta. Itu majelis-majelis di Jakarta itu satu pengajian kecil, itu sekali ngumpulin bisa 2 miliar dapatnya. Bisa, saya ngalamin sendiri, saya lihat sendiri. Ngumpulin sekali pengajian uang 2 miliar oleh. Ini kan pasti pengajian para mandor-mandor tanam paksa. Nek orang suka ngendi duitnya. Itu pasti suami mereka adalah mandor-mandor tanam paksa. Di Bulog, di Pertamina, kan begitu kan? Wallahu a'lam lah, pokoknya Anda lebih tahu, antum a'lamu bi umuri dunya. Dan saya sudah reda hati saya, dan saya menyayangi mereka semua karena saya sudah dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan apapun saja karena akan ada tindakan yang sangat radikal dan revolusioner dan waktunya tidak terlalu lama lagi. Perkara gak sida wis biasa gak terkabul. Nah, itu momentum politik etis, itu momentum kedua, yaitu membuka pintu konservatisme budaya agraris ke dunia global. Kemudian ditegaskan pada saat politik pintu terbukanya Pak Harto pada tahun 1978 dengan perjanjian 30 tahun perdagangan bebas itu. Nah, maka Indonesia dari liberalisme menjadi, sebenarnya neoliberalisme sudah di zaman Pak Harto. Sekarang ini momentum keempat yaitu reformasi perdagangan pasar bebas. Itu bukan neoliberalisme, itu ultraliberalisme. Yang sekarang terjadi ini ultraliberalisme. Liberalismenya liberalisme. Nah, ibarat asu ini asu neng asu. Ya kalau lagu keroncong kan ono laraning loro. Ya ta nek kene iki mosok ya ning larang iki asu ning asu, kire ing kire kan gitu. Gitu ya. Ini ultraliberalisme. Betul-betul negara sudah tidak ada. Pemerintah itu adalah direksi perusahaan yang disebut NKRI. Kan begitu. Prakteknya praktek perusahaan semua. Yang disebut undang-undang itu hanya untuk memudahkan pelaku-pelaku direksi-direksi ini untuk menjalankan kemauannya. Amandemen UUD 45 pun sebenarnya diperlakukan dalam konteks mempermudah industrialisme di dalam liberalisme, ultraliberalisme itu. Nanti bukan hanya Indosat dan Telkomsel yang sahamnya di atas 50% dimiliki oleh Singapura. Nanti kantor pos juga insya Allah akan dijual. Insya Allah lah. Sekarang Anda coba Jogja ini yang kotanya sangat maju dan bagus dan indah oleh Pak Heri Yudianto. Coba sekarang Anda memetakan modal di sini. Ini milik siapa sebenarnya kotanya? Itu Galeria milik siapa? Itu Amplas milik siapa? Itu seluruh Malioboro milik siapa? Sidoarjo begitu maju, entrepreneurship-nya tinggi. Tapi kalau Anda lihat itu tambah 90% bukan milik orang Sidoarjo. Itu pertanian, sawah-sawah di Sidoarjo bukan milik petani. Nah, itu yang namanya ultraliberalisme. Itu kalau dalam bahasa Jawa sudah diingatkan sama Sunan Kalijaga, nek kowe isih gundul, isih cilik, umbelen, orang tidak punya kesadaran untuk sisi, jadi umbel dijarno, nek wis dikilat terus ditilat asin lagi gitu. Nah, kalau Anda ndak sih gundul, ya ndak sih gundul, terus kene rusuh kabeh, terus nyono layangan Uber, bismillahirrahmanirrahim. Uber layangan itu gambaran anak kecil Jawa ya. Kalau Anda masih gundul pacul seperti itu, Anda boleh doing gembelengan. Anda boleh play around, Anda boleh main-main, Anda boleh yang enggak.
Anda boleh tertarik sama, Anda boleh memilih Argentina lawan Belanda dibanding pembukaan muktamar. Sekarang menek kowe isih gundul kaya ngono kuwi. Itu pas jamnya soalnya. Dan saya nggak bisa milih, aku gelem ora gelem ada di belakang panggung pembukaan muktamar. SBY caranya aku di TV cilik gitu. Ya enggak, itu sekedar saya ingin lihat kan gini. Orang pinter kalah sama orang kuasa kalah sama orang kaya, orang kaya kalah sama orang berwibawa kalah sama orang sakti kalah sama orang gila. Yang budak gila. Jadi ini Jerman lawan Argentina ini ndak ada yang tatake kaya Jerman. Ning wong tatak iki iso kalah karo wong edan. Nah, iki rumah Kang Sulpan kesebelasan Argentina ini wis rada Kang Sulpan edane wong sing jenenge Maradona kae. Anak iso rada edan insyaallah menang musuh Jerman. Nek normal-normal ae kalah musuh Jerman. Kudu rada edan. Maka saya agak sering gila karena itu. Oke. Tadi ngomong apa kok tekan dulu ya. Gundul pacul. Sudah diperingatkan harus sekali jauh. Jadi ini saya menggiring supaya Anda nanti menjawab pertanyaan saya. Muhammadiyah menjawab pertanyaan saya. Kalau Anda masih gundul pacul, Anda tidak apa-apa gembelengan. Tapi kalau Anda sudah nyunggi wakul, if you put already the basket of people's rice on your head, maka Anda tidak boleh gembelengan. So kalau Anda gembelengan, kalau Anda jadi anggota DPR, padahal sebenarnya Anda tidak mewakili rakyat. Kalau Anda jadi presiden, padahal sebenarnya Anda hanya akan mencuri sebanyak mungkin uang dari bank-bank dan perusahaan-perusahaan untuk mengokohkan kekuasaan Anda sampai 10 tahun. Kemudian Anda merencanakan untuk dapat hadiah Nobel. Kemudian Anda merencanakan untuk menjadi sekjen PBB. Dan Anda sudah tawar-menawar dengan Obama. Dan Anda sudah tawar-menawar dengan pimpinan koran-koran dan TV-TV. Sudah Anda gabungkan dengan Tommy Winata. Enggak terus no. Tak buka tenang loh. Kalau Anda sudah nyunggi wakil, Anda jangan main-main. Anda itu bukan menjadi, Anda itu yang penting menjadi faktor dari penyejahteraan rakyat. Yang namanya nyunggi wakil itu bakolnya rakyat aja di atas kepalamu loh. Nggak boleh loh dikempet apa di atas kepala. Jadi kesejahteraan rakyat, kesejahteraan petani itu letaknya di atas kepalanya presiden. Nyunggi, nggak boleh kok ngempet apa manggul mikul lain kok. Nyunggi jadi di atas kepala. Ini saya bawa kemana-mana. Ya NU yang Muhammadiyah kasih tahu, kamu lambat atau cepat harus menjadikan Indonesia ini nyunggi wakil presiden. Loh selama ini ya wes nyunggi, gelem gak gelem. Jadi tugasnya kan presiden, menteri, gubernur, bupati itu kan memasak dari padi ditransformasikan ke beras menjadi nasi, baru ditaruh di dalam bakul, diantarkan ke rumah-rumah rakyat, ibaratnya begitu. Iya diternak, tapi ya karena di dalam dicicili dewe kan. Oh di badok dewe itu ya. Begitu tutup omai rakyat terus entek sebenarnya. Itu maksudnya. Loh, sejak Megawati bahkan berapa bakul yang dijual? Betul kan? Berapa bakulnya rakyat yang dijual? Sekarang apa yang mau kamu jual lagi? Cilegon mau kamu jual? Itu Freeport. Apa yang kamu mau jual lagi? Kantor pos mau dijual. PJKA itu kalau menguntungkan akan dijual. Semua akan dijual. Kita tidak akan punya apa-apa lagi. Itu yang saya sebut tidak ada negara. Yang ada adalah company, multi company atau PT NKRI. Ini kalau saya perjalanan lagi bisa saya kasih contoh. Mana yang disebut negara? Apa negara punya pegawai? Mana pegawainya negara? Yang ada pegawai negeri, bukan pegawai negara. Negeri sama negara beda nggak? Beda. Negeri itu bukan bahasa konstitusi. Negeri itu bahasa puisi dan kebudayaan. Makanya padamu negeri, kalau sama ayo jajal perubahan. Padamu negara.
Oh, tidak bisa, tidak ada negara. Tidak ada bedanya kas pemerintah dan kas negara. Kas negara itu kasnya rakyat. Kasnya pemerintah adalah sebagian dari kasnya rakyat ini dipakai untuk memfasilitasi pekerjaan pemerintah. Sekarang kan sama saja. Bupati membantu uang sekian untuk pembangunan masjid. Dari mana bupati dapat duit untuk membantu? Itu uangnya rakyat sendiri kok. Dari mana? Misalnya SBY membantu Muktamar Muhammadiyah upamanya sekian miliar. Tidak bisa dengan SBY. Oleh nanti kan duit sama oke. Gajimu meh piro? Kok kowe iso bantu iki bantu kae kamu memberesi semua hotel, transport dan sangunya kiai-kiai yang muktamar di Makassar. Semua orang-orang partaimu sudah booking hotel seluruh Makassar dan sekitarnya. Dengan pesan satu ini jadiin ketua. Tapi sudah diberesin tiketnya, sudah diberesin hotelnya, sudah diberesin semuanya. Dan kalau itu terjadi pada Muhammadiyah, saya tidak mau duduk di sini. Saudara-saudara jangan tanding sama saya data. Saya kalau sudah darurat, bin konsultasinya ke saya. Tak umum sih dia. Saya ngerti kenapa Obama tidak jadi ke sini. Saya yang dulu awal sekali mengumumkan bahwa Obama akan ke sini November 2008 sebenarnya. Kemudian gini-gini tidak jadi karena aku sudah tahu apa yang terjadi di Bali. Aku tahu Mossad yang datang siapa saja, namanya siapa, ngerjain apa, kapan Obama akan dites. Kesalahan para budayawan sekarang adalah tidak memperhatikan lagu anak-anak. Pada lagu anak-anak ini sebenarnya penyimpan memori terpanjang dan terabadi. Kan begitu? Karena disimpan di lagu anak-anak, kebijakan dan filosofi kekuasaan Jawa oleh Sunan Kalijogo ini, maka orang semua hafal sampai sekarang karena lagu anak-anak. Kalau lagunya orang tua, adiknya belum tentu hafal, kakaknya belum tentu. Tapi kalau lagu anak, sak ume sak Pak Depade sak Bambay hafal kabeh. Kalau Anda bikin turnamen sepak bola, PSIM lawan Delta lawan apa, yang nonton adalah level orang-orang dewasa. Tapi kalau Anda bikin olimpiade sepak bola anak-anak, kuwi sak mbokne sak bidane sak tonggone sak pamane Pak Dini melok kabeh. Maka tolong Muhammadiyah juga punya agenda yang serius untuk menangani sejarah dari pendidikan anak-anak. Itu ya, ini nyempal sekali. Oke, saya harus segera akhiri gini pertanyaannya. Mau tidak mau kita sekarang sudah dikepung oleh yang saya sebut tadi ultraliberalisme. Dan betul-betul pemerintah kita ini bukan pemerintah yang bekerja untuk rakyatnya, tetapi nyun sewu ya. Ini kalau tidak terima ya ngomong sama SBY, bilang jangan ngomong gitu. Paling dia tuh cowok jomut aja, paling gitu dia. Ini tidak ada negara. Wong pekerjaannya aja tidak ada, yang ada pegawai negeri. Kalau pegawai negeri dia menjadi budaya. Dia menjadi tidak konstitusional, dia tidak punya kepastian. Maka sekarang pegawai negeri, lucu di Indonesia, pegawai permanen yang namanya pegawai negeri, yang sampai mati ya mas ya, sampai pensiun ya, itu selalu nunggu dipimpin oleh tenaga kontrakan yang tidak mengerti masalah. Bener tak mas? Ini misalnya saya pegawai negeri di Kabupaten Kulon Progo, aku ngerti tenang Kulon Progo begini, sosiologinya begini, wataknya gini, pajaknya gini, aku ngerti kabeh. Selalu saya harus nunggu tenaga kontrakan 5 tahun yang namanya bupati baru. Ya dia begitu datang murui meneh, begitu datang sinau meneh. Lu gimana nih, panglima perang di Indonesia adalah orang yang dipilih dan selalu tidak mengerti peperangan. Nah prajurit kan ngeluhi. Makanya kalau ada pemberontakan dari kepala-kepala dinas dan seterusnya jangan kaget. Oh setiap kali kok dipimpin oleh orang yang tidak mengerti masalah. Dan itu kita pilih dengan duit yang luar biasa besar. Biaya untuk pilkada di seluruh Indonesia dalam 1 tahun itu sekitar 6 sampai 6,5 triliun rupiah seluruh pilkada. Terus saya dimintai fatwa, Cak itu gimana Cak, itu kan sogok-sogokan, itu uang haram. Enggak haram, saya bilang gitu.
Aku kurang pinter. Kok enggak haram gimana? Lu enggak. Itu kan pilkadanya kan cuma pura-pura. Itu kan cuma menyamar seolah-olah ada pilkada. Demokrasi itu juga cuma bumbu, itu bukan nasinya. Nasinya ini sistem sodako. Jadi bagaimana caranya orang-orang kaya itu digelembui sampean jadi bupati cocok loh. Wis to sampe maju, wis tak ewani wis. Digelembui. Dari tukang gelembuk iki di setiap kabupaten akeh banget. Akhirnya wong wis penak-penak dadi pengusaha lho pengen dadi bupati. Akhirnya gelem ngetokke duit oke. Dadi uangnya tidak lewat gayus. Aman. Langsung calon bupati yang ngeluarin duit untuk nyetak ini sekian, nyablon ini sekian, untuk biaya kendaraan sekian, langsung uangnya dinikmati oleh rakyat yang terlibat. Betul nggak? Jadi itu pilkada itu sebenarnya bukan peristiwa politik, itu peristiwa sedekah dan infak. Ya semua aja saat itu tangannya lah. Lah bagaimana? Kalau saya tanggapi dengan linear kan ya juga tidak ada gunanya juga omongan saya apa gunanya? Ya mending tak dolekno perkara ngono iku lah. Lah aku tak melok belani ning ngarepe malaikat sampean pun kejem-kejem iki carane sedekah kok. Di Indonesia itu kan kreatif itu jangankan cara wong makanan aja tidak ada yang lebih kreatif dari orang Indonesia. Apa aja? Soal bau saja orang Indonesia itu tidak bisa dikalahkan di mana-mana. Sudah setiap peristiwa dalam hidupnya itu memiliki dimensi yang sangat multi di dalam kebudayaan Indonesia. Di barat yang namanya nasi itu ya rais, beras ya rais, padi ya rais, itu budaya rendah. Tapi di sini kan sego, beras, pari. Sego aja ono sego pero, ono sego jemek. Itu nanti ketika masuk mulut manusia namanya juga bermacam-macam. Tidak hanya tidak hanya yakul. Nek Pak Said dah moderatore nedo, sampean mangan kimbando. Sing pojok-pojok kono nyekek, melontor, nyosor. Oke banget kan? Do you ever find such civilization di muka bumi? Itu tanda bahwa kita ini punya peradaban tinggi. Gitu loh Mas. Maka Muhammadiyah harus mengerti potensinya bahwa kita ini punya potensi yang sangat besar. Untuk menjawab pertanyaan saya nanti. Itu contoh makanan Mas. Bau aja. Itu nabi-nabi besok-besok itu gumun. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim sampai Muhammad SAW itu kagum sama orang Indonesia. Lah ya, nek uyuh pesing, nek ora adus kecut, nek pedus berengus, ono meneh badeg, apa meneh Mas? Bajin, anyir, baner, ukeh banget. Dan itu tidak bisa ada padanannya di bahasa apapun yang lain. Dan itu tidak terbatas. Loh, kok kita tiba-tiba jadi budaknya dunia global? Mestinya kita kapten kesebelasan. Kita yang menguasai semua permainan kok. Ya kebudayaan, ya teknologi. Kalau Anda nanti mengerti pada suatu hari saya bukakan rahasia teknologi alternatif yang merupakan yang ditemukan dari gabungan lautan dengan gunung berapi yang Swiss tidak bisa punya, Skandinavia tidak bisa punya, Jerman tidak bisa punya, hanya kita yang punya. Ada teknologi-teknologi baru yang lahirnya dari adanya pertemuan antara laut dengan gunung berapi misalnya. Itu akan semakin mengesahkan bahwa kita ini harus memimpin dunia sebenarnya. Gitu loh hasilnya. Cuman kita kan orang rendah hati. Kita ini kan tidak enak kan, bekewuh kan ya. Sepak bola aja kan kita tidak masuk Piala Dunia kan. Bukan karena kita tidak mau main sepak bola. Cuman karena kita ini tidak tega mengalahkan orang lain. Tidak baik dong. Gimana coba? Mana tega? Makanya Jogja ini nggak pernah menang karena di sini pusat kebudayaan Indonesia. PSIM nggak pernah menang. Loh, itu soal filsafat. Soal kearifan tuh bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Loh, dia tega di mana-mana
Kiper kemasukan bola itu sakitnya luar biasa dan bisa dendam sampai seanak cucunya. Jadi kita kalau mau masukin bola mikir kemaslahatan. Kita tidak boleh menyakiti siapapun. Maka begitu akan kita tendang, mangki mawon. Balik kita. Gitu. Begitu juga dalam konstelasi dunia, kita tidak nyak-nyakan, kita tidak menguasai, kita tidak mendominasi karena kita memiliki filsafat yang sangat tinggi, ngalah duwi dhuwur kasih. SPY tak bangkit kira iso akhirnya tak lem-lem ini. Gitu ya. Oke. Jadi sekarang teman-teman sekalian, kalau ini saya akhiri aja. Kalau Muhammadiyah ngomong mengenai petani integrated, kamu punya kedaulatan apa terhadap dunia pertanian? Sebab dunia pertanian ini kedaulatan utamanya sekarang sama sekali tidak pada petani. Wong petani nyenteni tebu 11 bulan gak tahan, Mas. Petang bulan wis didol gitu. Petang bulan wis didol. Gak bisa sampai panen tahan, tidak bisa, sudah diijonkan orang dulu, sudah diindenkan orang dulu. Wis didol orang. Jadi petani tidak punya kedaulatan. Muhammadiyah ini mau ambil apa? Jadi ada dua kemungkinan pada Muhammadiyah. Kita bisa melakukan terserah dunia mau ultraliberalis, tapi Muhammadiyah adalah organisasi besar dengan batalion kader Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Ya, yang bisa menciptakan kemerdekaan lokalnya masing-masing di dalam penjaringan PP Muhammadiyah, di mana ada pertanian Muhammadiyah integrated, kafah ya, cara Arab integrated ya, kafah. Jadi benar-benar diperhitungkan jual belinya, benih sampai panennya diperhitungkan berdasarkan kohesi organisasional Muhammadiyah tanpa mengganggu pemerintah, kan boleh. Misalnya petani Muhammadiyah tanam ya untuk kelas menengah Muhammadiyah yang bukan petani jualnya. Kalau perlu kelas menengah Muhammadiyah sudah pesen beras untuk setahun ke depan, 2 tahun ke depan kepada petani-petani Muhammadiyah. Dan itu banyak bentuk yang bisa kita temukan seperti itu di antara Muhammadiyah sendiri. Bahwa nanti NU ikut, ayo melo, memang NU itu seharusnya jadi anggota Muhammadiyah. Kalau ngomong gitu, tinggal ngomong gitu. Kalau ulama yang baik pasti bersatu di dalam Nahdlatul Ulama, ikatan ulama. Ulama kalau sudah mengikat diri satu sama lain, pasti dia menjunjung Muhammad Rasulullah sehingga dia berwatak Muhammadiyah. Kan begitu. Semua ulama yang sudah mencapai puncak dia pasti Muhammadiyah. Enggak ini bukan. Gitu loh teman sekalian. Itu bisa dilakukan kok tanpa peduli siapa presidennya, polisinya apa, bulog bagaimana, menteri pertanian, itu bisa dilakukan, sangat bisa. Tapi kalau ingin lebih top, sekarang ibarat orang mau masak nasi, siapa yang punya kedaulatan padi? Siapa yang pegang gilingan padi untuk jadi beras? Siapa yang punya kompor dan siapa yang punya ceret untuk dandang untuk merubah dari beras menjadi nasi? Terus nanti kalau sudah jadi nasi, siapa yang punya warung, siapa yang punya bakul, siapa yang punya daun untuk membungkus, siapa yang punya takir, siapa yang punya kotak nasi dan seterusnya. Itu kedaulatannya bisa diambil oleh Muhammadiyah untuk kemaslahatan rahmatan lil alamin, tetapi harap tahu bahwa sebagian besar dari kedaulatan titik-titik perekonomian pertanian tadi ada pada negara. Betul? Polisinya ada pada negara. Maka Muhammadiyah pertanyaannya adalah hanya akan bikin petani Muhammadiyah integrated, swasta, murni, semacam kooperasi tapi hidup dan seluruh Indonesia akan bangkit dan itu pasti juga menolong negara, atau sekalian ambil ini negara. Ambil itu. Loh, kenapa tidak? Segmennya jelas, konstituennya jelas. Kalau ketua Muhammadiyah bisa berkomunikasi terus secara berkala melalui majelis-majelisnya, ada edaran terus, ada pertemuan-pertemuan di seluruh Indonesia menjelaskan gini loh, Muhammadiyah bisa melakukan untuk Indonesia. Sekarang kita harus punya calon presiden.
Calon presiden ini akan membawa amanat ini. Jadi bukan seseorang dari Muhammadiyah calon presiden, terus karena dia Muhammadiyah terus kita dukung. Ini urusannya adalah strategi sejarah, pengelolaan pertanian, kan gitu. Jadi akan kita dukung habis-habisan calon Muhammadiyah ini karena dia akan memperjuangkan itu tadi. Jadi ojo alah jadi ketua NU lumayan ini sudah diwakili Mega sapa mesti menang. Alah jadi ketua Muhammadiyah alah tak melipir-melipir. Sapa ngerti kok disopo dijak pasangan. Jangan mempermalukan kita ini umat yang sangat kuat. Kita ini punya puluhan juta. Kita punya kekuatan di Indonesia. Konstituen, kuantitatif saja kita besar kok. Muhammadiyah ini. Ayo, harus ada presiden Muhammadiyah tahun 2014 dan diolah sejak sekarang. Jadi ada rapat-rapat PP Muhammadiyah sampai ke daerah-daerah. Loh, kok Muhammadiyah berpolitik? Loh bagaimana? Begitu kita warga negara kita berpolitik. Bagaimana? Begitu ada Muhammadiyah, itu yang mengizinkan adalah konstitusi politik. Bagaimana tidak berpolitik? Lahir cepat politik, itu apartheid atau bipartheid. Langsung politik, bagaimana menghindar politik? Kita harus berpolitik. Rasulullah aja berpolitik, Rasulullah aja menentukan begitu banyak hal. Meskipun keagungan, kesantunan, kelembutan Rasulullah ketika beliau tidak ikut campur di dalam menciptakan 47 pasal piagam Madinah itu harus kita tiru juga. Tapi kenapa tidak terang-terangan aja? Kenapa pakai bikin PAN? Kenapa pakai bikin partai apalagi Matahari Bangsa? Sekalian reken. Nah iya ayo seret. Yang penting ayatnya bener tagak kan loh mas. Ini kekurangan ayat iya apa? Orang itu mau apa asal landasan dalilnya jelas. Ya toh? Rawahu sopo al ayah surat opo jelas. Sekarang kita maju ke sana. Pedomane orang Islam sederhana kok lakonono sing apik kanggone Gusti Allah ning ndi wae nang ndi wae karo sapa wae. Kan begitu. Saya dinasihati oleh ketua Muhammadiyah, ketua Aisyah Jombang Timur tahun 70-an, yaitu ibu saya. Dan saya jelek-jelek aktivis IPM yang saya belani sampai bertengkar dengan guru-guru di SMA Muhammadiyah Yogyakarta. Bertengkar karena saya bela IPM yang saya banyak sekali, akhirnya bolos, sering bolos. Akhirnya berbenturan, akhirnya saya dimarahi sama guru, akhirnya tak letakkan jabatan dan nggak tayan tak suwek. Akhirnya saya keluar. Tapi jangan lupa, saya adik-adik saya semua di Muhipo. Yang bikin majalah Kuntum memang siapa? Yang bikin banyak rintisan-rintisan memang siapa? Saya insya Allah bergaul sangat dekat dengan seluruh segmen Muhammadiyah di Jogja, dari yang tradisional di Kota Gede, di Karangkajen, ya kuwi kancaku kabeh. Aku nak akurat ya, kalau Muhammadiyah tak lapor ke Gusti Allah tenan. Kenapa kok Muhammadiyah kok kemana bahas selawatan? Lah NU yang tradisinya selawatan tidak rajin kok. Ya sudah tak gantanin. Asal tidak melanggar syariat mahdhah. Selawat itu ibadah muamalah, bukan ibadah mahdhah. Kalau ibadah muamalah itu tidak harus seperti Rasulullah. Yang wajib persis Rasulullah itu ibadah mahdhah. Shallu kama ra'aitumuni sholli. Tapi kalau di luar yang ibadah mahdhah itu monggo mau bikin Muhammadiyah boleh. Emang Rasulullah pernah bikin Muhammadiyah? Ya enggak pernah, enggak apa-apa bikin Muhammadiyah. Enggak pakai peci, pakai peci enggak masalah. Meskipun Rasulullah tidak pernah pakai peci. Main musik silahkan, asalkan hasil musikmu mendekatkan setiap orang yang melakukan dan mendengarnya kepada Allah. Cuma itu rumusnya. Rumus kan terus ada fatwa dari beberapa kalangan Muhammadiyah. Tidaklah bisa berada di suatu tempat seorang pecinta Muhammad SAW dengan pecinta musik. Aneh loh. Akhirnya aku ditambahkan untuk apa sih cakap pakai sarung segala. Ditutup-tutup. Aku akhirnya Kiai Kanjeng jawab ini, timbane nutup ndasmu mending. Semua jawabannya gak ngel-ngel wis. Akhirnya gawe kaos stiker bahannya
daripada nunduk ndasmu, mending nunduk saran itu. Gitu loh, teman-teman sekalian. Terus tiba-tiba musik menjadi lembaga yang kita curigai. What do you think music? Apa sih musik itu menurut kamu? Musik itu cuma terdiri dari dua unsur kok, nada sama irama itu doang. Kalau mau tiga bunyi, nada, irama, bunyi. Bunyinya ada iramanya dan berada di dalam nada. Dan dalam hidup ini tidak ada satu pun di dalam hidup manusia yang tidak mengandung tiga unsur ini. Ngedengil, ono nadane, ono iramane, ono unine. Ya apa menghindari musik itu piye? Mau ngimami sholat, bagaimana menghindari nada, bagaimana menghindari megaet, irama, bagaimana menghindari bunyi. Meskipun bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu rap namanya. Musik juga. Loh, nah majelis tarjim mohon dong menjelaskan kepada seluruh warga Muhammadiyah, ini masalah sangat kecil kok. Jangan dibiarkan orang bertengkar hanya soal-soal begini. Musik itu bagaimana musik? Yang tidak boleh itu musik jur muda, itu tidak boleh. Sing ora entuk mudane kuwi. Gitu loh. Apa jur saiki semua diislamisasikan supaya boleh, supaya tidak haram, supaya tidak bid'ah. Kemarin saya makniahan dengan Kiai Kanjeng di Gang Doli. Seluruh pelacur Doli datang, dan kalau saya datang ke sana mereka rela pray satu malam. Ikhlas, benar-benar ikhlas, dan benar-benar pray. Itu baru 2 malam yang lalu. Dan saya terang-terangan ngomong sama mereka, bayaranmu dari tahun ke tahun naik apa turun? Ya mudun, Cak. Apa ada pelacur yang naik tingkat terus? Dari 50.000, 75, 100. Ya enggak ada, Mas. Perawannya 500.000, setelah itu 1 jam 50.000, 60.000, setelah itu tahun berikutnya turun 50.000, turun 40.000, 30.000, 10.000. Di alun-alun sini sama di Barat RRI itu 250 rupiah. Dan Anda bisa nyang-nyangan di Wesel 16. Di Wesel 16 itu baratnya stasiun, dari stasiun Anda menyusur rel. Meskipun sekarang sudah mulai diuprak-uprak itu mulai jam 1 malam sampai jam 5 pagi itu ada Las Vegas. Di situ ada perjudian, ada banci, ada pelacuran. Yang paling bawah di situ bisa nyang-nyangan ACDC 500 rupiah. AC tok 300, nek DC tok 200. Ngono kuwi. Ini Indonesia itu kayak begitu. Mana tahu orang Muhammadiyah seperti itu, orang Muhammadiyah klimis-klimis. Bagaimana kamu tahu manusia yang harus engkau selamatkan dari surga, dari neraka ke surga, kalau kamu tidak mau masuk seperti itu? Si Sultan ya ora ngerti. Oh, jamane kok Din Samsudin. Ya Din ya enggak mau dong ke sana dong. Nah, saya menampung mereka. Saya bisa ngumpulin pencopet, penjabat di Stasiun Tugu dan Malioboro dalam 1 jam ngumpul mereka. Saya bilang saya tidak bisa menolong kalian, saya bisa ngasih pekerjaan kalian, tapi saya wanti-wanti keluargamu jangan sampai seperti kamu, dan kamu harus punya rencana berapa tahun lagi kayak begini. Kamu harus punya rencana, oh saya 2 tahun lagi sudah cukup menghimpun modal sambil saya belajar keterampilan jahit kayak bikin jajan kayak apa kan gitu. Kan saya nggak bisa, saya bilang wala taqrabu zina, ya gak tahu ngomong aku. Gak ada pelacur yang ingin jadi pelacur dulunya, gak ada. Tidak ada maling yang bercita-cita dulunya untuk jadi maling. Tidak ada maling yang tidak ngerti bahwa maling itu haram, dan tidak ada pelacur yang tidak ngerti bahwa pelacur itu haram. Wes ngerti, nek sing jenenge haram ini ngerti kabeh. Dan jangan lupa mereka lebih rajin sholat tahajud dibanding Anda. Jadi mereka sehari sekitar 10-12 orang laki-laki kalau di Doli itu. Jadi fakta begini Anda cari di mana-mana tidak ada. Info seperti ini tidak ada di Jurnal Muhammadiyah, tidak ada. Jadi rata-rata pelacur itu meladeni 10-12 orang satu malam. Itu dari jam 9 pagi sampai jam 2 malam.
Jam 2 malam mereka mandi besar, mereka masih punya sedikit waktu menjelang subuh untuk sholat tahajud. Mereka punya anak di rumah, mereka punya orang tua di rumah, dan hanya 30% yang keluarganya tahu bahwa mereka di situ. Selebihnya tahunya mereka bekerja, tapi tidak tahu kerja di pelacur. Anda harus pelajari mereka, Anda harus menolong mereka, Anda harus mencintai sesama manusia, harus bawa mereka minadh-dhulumati ilal nur, itulah. Oke, jadi Muhammadiyah sekali lagi, ini saya betul harus sampai ke sana nanti asik betul itu soalnya. Jadi Muhammadiyah mau apa? Mau bikin petani integrated saja swasta, semacam LSM-an gitu, tapi nasional, dan kita mudah cari dana untuk itu semuanya. Atau Indonesia mau pegang kedaulatan supaya tidak hanya petani kreatif dan petani produktif yang kita hasilkan, tapi policy strategi pertanian nasional itu dipegang juga oleh Muhammadiyah. Kalau itu direncanakan bagus banget, bagus banget. Saya pasti bantu. Nah, nanti saya bagian pasukan siluman gitu. Gitu loh. Nah, monggo sekarang pertanyaan saya ini. Nah, Anda diskusi ini untuk apa? Untuk cita-cita yang mana? Untuk pertama dok ya bagus, tapi kalau alhamdulillah untuk yang kedua, saya kira muktamar itu harus omong itu. Mau apa Muhammadiyah terhadap Indonesia? Mau apa Muhammadiyah terhadap dirinya sendiri? Ini emas yang tidak disepuh menjadi kalung, belum disepuh menjadi anteng-anteng, tapi emas. Muhammadiyah itu emas bertebaran di mana-mana. Ojo dijantung nayang dadi krekel gitu. Gitu loh teman-teman sekalian. Oke, saya kira saya kembalikan kepada moderator. Intinya adalah saya maklum dan juga mendukung kalau yang pertama, tapi kalau yang kedua dan punya Obama itu 7 tahun loh merencanakan untuk jadi presiden. Jadi ada strategi bertahap. Muhammadiyah juga boleh. Sudah sekarang kumpul partai bangsa, partai PAN segala macam kumpul lagi. Yo, ini politik Muhammadiyah seperti ini. Dan tidak ada dikotomi politik dan tidak politik. Hidup adalah politik. Itulah dan seterusnya. Nah, itu monggo ditemukan di majelis tarjih dulu, kemudian majelis tanwir dan seterusnya sampai majelis politik ada nggak? Lembaga hikmah. Oke, apapun wong Islam itu mudah kok. Quran itu Anda ambil halaman berapapun relevan kok. Begitu juga kita menjalankan Muhammadiyah. Mau pakai majelis apapun yang penting produknya betul-betul memasadepankan, mensolehkan Republik Indonesia. Insya Allah Muhammadiyah punya potensi besar untuk itu. Dan jangan kalah sama NU. Jangan kalah sama NU. Ayo. Tapi di depan NU saya bilang jangan kalah sama Muhammadiyah. Ayo dulu ya. Loh, namanya memacu loh ya. Namanya memacu. Saya kira kan saya harus melakukan itu. Saya gedein hatinya orang. Saya menunjukkan kehebatan orang supaya dia benar-benar bangkit. Anda ini Garuda bukan empret. Anda ini orang hebat. Jangan bangkitnya kluget kayak ular. Bangkit benar-benar bangkit dan know who you are. Supaya bangkitmu itu bangkit yang sebesar diri kamu itu. Wah, kira-kira ini jadi pidato muktamar ini gimana jadi? Oke, saya serahkan kembali kepada moderator. Mohon maaf, saya kalau ada kasar-kasar salah, tapi intinya I love you full kata Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi orasi panjang dan lebar yang disampaikan oleh Cak Nun ini mungkin belum masuk dalam apakah ada harapan mengenai Indonesia itu Garuda bukan emprit. Cuman saya tanyakan tafsirnya. Karena Garuda itu justru makannya emprit. Jadi saya kira Pak Edi Najib itu ahli tafsir. Jadi saya minta tafsirkan bagaimana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tanyakan bagaimana kira-kira secara spesifik kita mau mengubah budaya yang sudah terlanjur kayak gini. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Dari tadi kami sangat tertarik sekali, tapi saya sudah mengenal secara membaca tulisan-tulisan Pak M.H. Najib
melalui majalah Suara Muhammadiyah yang sudah dulu sudah lama. Jadi sampai hari ini kami sangat tertarik, terutama konsep-konsep yang keluar sebentar ini. Ini bagi kita Muhammadiyah terasa sangat perlu untuk disarikan, dan sari itu, inti itu, agar segera kita bunyikan dalam muktamar ini. Terutama kita jangan lama-lama seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Ainun ini. Jangan lama-lama kita berita seperti ini. Kita harus merubah segera. Bagaimana konsep kita yang sebenarnya? Contoh saja Pak Ainun. Untuk meluruskan sholat saja sampai hari ini belum ada contoh daripada kita yang bisa disosialisasikan kepada mulai dari SD, TK sampai ke perguruan tinggi. Masih belum ada dari kita. Kita hanya memakai pada yang lama-lama saja. Kapan lagi kita memperlihatkan diri kita? Jadi konsep-konsep Ainun ini kita baca dari awal sampai akhir tadi, ini sangat-sangat penting bagi kita. Jangan kita abaikan. Jadi kita harapkan pada saudara kita yang ikut dalam mengkaji dan membahas nanti, mari terutama ya sebagaimana tadi dalam jangka 2 periode ini kita lihat dulu, nanti periode ketiga kita udah punya presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih bagus ya. Jadi pertama Pak Yanto dari Pemalang, mudah-mudahan menjadi dasar. Jadi sebenarnya rekomendasi saya kepada PP Muhammadiyah adalah entah di unit sebelah mana itu ada yang ditugasi atau dipekerjakan secara profesional untuk melakukan penelitian mengenai bangsa Indonesia. Misalnya Anda setiap tahun ngomong kebangkitan, sebentar, yang ngomong kebangkitan itu siapa? Ayam apa burung apa macan? Kan bangkitnya ayam sama bangkitnya macan bahasa Indonesia ini apa? Nah, maka saya memberi interval antara Garuda dengan Emprit tadi. Lah saya itu sedang melakukan penelitian dengan Leto, Kiai Kanjeng dan tim khusus, dengan mengambil situs-situs dan buku-buku kuno yang bermacam-macam, sampai saya membayar pembaca-pembaca yang bisa membaca huruf-huruf macam-macam itu. Dan itu bukan LSM, itu inisiatif saya pribadi, saya hidupi sendiri untuk menemukan bahwa Indonesia ini tidak bisa diremehkan ini. Bukan hanya tuanya, tetapi teknologi-teknologi internal dan eksternal yang sudah ditemukan oleh bangsa kita itu bisa kita deraj sedemikian rupa. Ini panjang lebar, tapi intinya gini, atau gini aja deh, saya berangkat dari gampang aja. Anda ini Garuda Pamflet. Sekarang ini dunia kan cuma diurusi dan dikuasai oleh anaknya Nabi Ismail sama anak turunannya Nabi Ismail sama turunannya Nabi Ismail. Yang punya duit sedunia ini turunannya Nabi Ismail. Yang ngatur duit itu turunannya Nabi Ishak. Sri Mulyani disuruh ke New York, ke Washington, itu yang buruh itu cucunya Nabi Ishak. IMF, World Bank, BEJ, semua itu cuma 2 ini. Turunannya Nabi Ibrahim, turunannya Nabi Ismail sama Ishak, dan semua ini berarti turunannya Nabi Ibrahim. Kemudian tiba-tiba kita benci sama orang Yahudi, kita mengutuk soal Gaza, soal segala macam penderitaan Palestina, dan saya melihat begitu makin parah umat Islam mengalami disinformasi mengenai hal ini. Anda benci Yahudi itu aja juga keputusan yang juga salah secara khuluqullah ya. Tidak boleh Anda membenci makhluknya Allah. Dan Anda kalau benci orang Yahudi terus sembahyang piye? Wong baik kok sebut terus kok. Pas tahiyat gitu. Kama baraka ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Mun benci Yahudi putumu. Piye? Jadi benci kepada Yahudi itu juga satu stigma yang menurut saya tidak perlu, harus kita rasionalkan apa yang kita benci, apa peristiwa yang mana dan seterusnya. Misalnya gini, ada seorang orang datang ke saya, buruh dari sebuah pabrik yang bilang sama saya mulai sekarang saya nggak sholat. Loh, piye saya bilang gitu. Saya nggak mau sholat lagi dan sudah nggak bisa sholat. Loh, piye saya di PHK. Loh,
Sik alon-alon. Biasane wong nek di PHK malah njur rajin sholat. Kok kowe malah rajin sholat? Ora sholat saiki. Ora iso nglakoni tahiyat ora iso. Maksudnya piye? Mandorku jenenge Muhammad kok sing mencatat itu. Jadi pas tahiyat ya aku miso ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Anda sholat sungguh-sungguh, maka Anda tidak bisa membawa kebencian ke dalamnya. Benar nggak ini? Termasuk stigma-stigma internasional. Saya bukan benci Yahudi. Kalau Anda orang Jawa misalnya, mohon maaf, Jawa itu maksudnya bukan Jawa, Pulau Jawa. Orang Melayu sama, ini juga orang Jawa, juga orang Melayu gitu ya Pak ya. Apa itu Minang, apa itu Batak, semua kita ini satu gen, rumpun gen. Itu punya cucu sangat bawah namanya Jewish, dari Jawa Jewish. Terus mereka bikin software namanya JavaScript di komputer. Dan ibu kotanya negara Israel ini namanya Java Tel Aviv. Kalau tidak percaya tanya Mbak Google. Search Java. Seluruh kantor-kantor Yahudi itu namanya Java. Mereka itu tidak berani sama kita. Tidak pernah ada peristiwa politik di mana Israel punya inisiatif jahat kepada Indonesia. Mereka tidak berani, mereka itu siap-siap jadi anak buah kita ketika kita nanti bangkit sebagai Garuda. Cuman Anda yang membret sekarang. Nah ayo kita kembalikan Garuda itu. Karena Anda lebih tua gini. Kalau yang menguasai dunia sekarang ini hanya turunannya Nabi Ibrahim, saya tanya, kita ini induk genetika kita itu setelah Ibrahim atau sebelum Ibrahim? Setelah. Siapa kira-kira dari Nabi siapa? Nah, makanya saya tidak ingin berdebat setelah atau sebelum, maka saya menanyakan penelitian. Saya punya sangat banyak bahan. Omongannya Santos almarhum mengenai ini adalah negara Atlantis dengan segala keistimewaannya yang sekarang orang di Pulau Jawa masih punya itu. Saya punya bukti-bukti kepada Anda situs-situs yang tidak diketahui oleh negara pengurus sejarah di Indonesia. Saya bisa panggil orang salah satu anak saya untuk presentasi di sini betapa tuanya Anda. Bahwa Astinapura itu di Indonesia, bahwa Perang Bharatayuddha itu di Bagilan, bahwa Astinapura itu situsnya ada di Kediri. Jadi Astinapura sampai Parikesit itu sesungguhnya Parikesit itu musnah bersamaan dengan banjir Nuh, karena banjir Nuh itu disebabkan oleh meletusnya Gunung Krakatau yang menenggelamkan 2/3 dunia yang dulu kita kuasai dari tanah Nusantara ini. Itu salah satu fakta-fakta di situ ya. Tapi ini boleh diperdebatkan dan ayo kita cari bersama-sama untuk mengetahui bahwa kita ini bukan bangsa remeh. Wong baru saja kita punya 15 kata kok. Jajan itu sampai berapa puluh kata. Dari ketela aja ada sawut, ada lemet, ada geduk, ada rondo kemul, ada rondo royang. Di Jombang itu saking manggilnya orang Islam sama Cina. Orang Jombang suka wiritan, suka selawatan tapi miskin terus. Cina mendem bendino tapi sugih. Mangkel orang Jombang akhirnya gaya jajan jenenge bol Cino. Nah setelah Gus Dur jadi presiden, orang Cina, orang Konghucu dikasih angin sama Gus Dur, gantian Cina bikin jajan mirip merah-merah nyempluk dijenengi bol kaji. Semula boleh Cina, tapi boleh wak kaji kan. Itu Jombang, menunggu Jombang. Mulanya Gus Dur kayak gitu itu Anda harus paham Jombang. Kok iso kayak ngono iku, Gus Dur itu jadi presiden ya enggak ngeh amat itu. Dia tidak berlaku sebagai presiden, lali kan. Makanya enggak waspada, lali ada presiden turun. Ngantuk gitu kan, lupa dia kalau dia presiden, sering lupa. Oke, jadi Mas, kita ini Garuda atau tidak, saya tidak mengatakan kita Garuda, tapi mari kita cari kita ini benar-benar umprit kayak sekarang atau tidak. Kenapa presiden kita kok umprit? Menyembah-nyembah Obama, bikin negosiasi untuk dipuji-puji dapat gelar-gelar dari universitas bikinan di Amerika, supaya nanti dia dapat hadiah Nobel, supaya dia nanti menjadi sekjen PBB setelah 10 tahun berkuasa di Indonesia. Kenapa dia jadi umprit seperti itu?
Padahal kita, menurut saya, kita ini bangsa Garuda. Kita dulu bikin listrik negara, itu tidak perlu instalasi kabel. Kita cukup pakai kristal, karena kita punya teknologi piring gondani, punya teknologi macam-macam. Tapi Anda tidak percaya. Kenapa? Karena Anda ngepret. Dasar ngepret. Loh, tapi Anda kalau bikin acara, panggil pawang. Loh, kok panggil pawang? Nanti begitu ceramah di kampus, kamu menjelek-jelekan semua yang tradisional dan kerawat-kerawat, tapi begitu mantu nyuruh pawang. Ayo, emang saya tidak mengerti dunia kepawangan. Saya adalah orang pertama yang bikin acara terbuka di Monjali yang tidak hujan. Dan pawang-pawang datang ke saya, ya Allah, kamu kok ternyata sampean mbae pawang, aku gak ngerti. Sekarang saya ingin tanya sama Anda, apa ini urusan pawang ini? Ini apa ini? Kok hujan bisa digiring? Itu di Monjali kiri kanannya hujan semua, Sleman semua hujan, Jogja hujan. Tepat di acara mantu saya, Sabran itu tidak hujan. Tapi apakah saya pawang? Aku enggak pawangin. Aku bilang sama mereka, ya Allah, kalau yang baik hujan, hujankan. Kalau yang baik tidak hujan, jangan hujankan. Terserah engkau, ya Allah, aku bukan pawang dan aku tidak memohon apa-apa kecuali kasih sayangmu. Benar gak saya? Ternyata terus hujannya gak enak karena aku kecewa. Terus saya tahun baruan di Taman Mini Jakarta sama Omai Rama, jadi soneta sama Kiai Kanjeng. Yang ditaruh di bawah panggung yang berpayung sangat besar Roma Irama dan soneta Kiai Kanjeng dikasih panggung di depannya tanpa payung. Hujan deras. Tapi kepala dinas hujan itu juga agak kecewa sama saya. Anda nggak tahu ya, ada kepala dinas tsunami, ada kepala dinas gempa. Anda nggak tahu saya struktur birokrasinya Tuhan. Anda pikir malaikat ya itu gitu dok. Tuhan itu detail. Kan kata para sufi, Allah bahkan mengatur jatuhnya setitik embun dari ujung daun, betul? Maka dia pasti punya birokrasi dan aparat-aparat yang lengkap, yang mengatur semuanya itu. Loh, masa takhayul gitu itu? Kan malaikat tidak terbatas jumlahnya, dia frekuensi, dia cahaya, dia bukan jasad. Dia tajallullah, ya tajalla, kan begitu. Maka jangan bilang khurafat dulu, pelajari secara rasional dulu. Buktinya kamu ini besok pakai pawang enggak nih? Ayo coba tanya pada dia, pakai pawang? Tanya Pak Heri, dia pakai pawang atau tidak? Saya menganjurkan jangan pakai pawang. Mari kita bilang sama Allah, ya Allah, kalau yang terbaik hujan bagimu, hujanilah kami. Kalau yang terbaik tidak hujan, jangan dihujani. Terserah engkau, ya Allah. Kami adalah orang yang berjiwa Muhammad, pasrah kepadamu, ya Allah. Insya Allah gak ada hujan. Selama saya acara 100 kali, hujan paling 2 kali. Itu pun sudah saya siapkan penontonnya. Kalau hujan marah apa tidak? Enggak. Kalau hujan ikhlas apa enggak? Tidak. Kalau hujan itu baik atau buruk? Baik. Ya sudah, kalau hujan enggak apa-apa ya. Ya enggak apa-apa. Dan saya mempraktekkan begitu hujan, saya turun panggung, saya hujan-hujan. Tapi kalau Anda ikhlas, hujannya akan mengkewung sama Anda. Benar Mas, hujan 3 menit, 5 menit setelah itu pergi. Bukan karena saya pawang hujan. Nah di Taman Mini itu Mas Kiai Kanjeng tidak pakai panggung, ini pakai panggung. Si kepala dinas emang enggak, emang bodoh kepala dinas hujan. Ya tinggal dimiringin hujannya. Jadi hujan seret masuk panggung gini. Jadi hujan kan lokal ya Mas, di sini sampai ke sini atau di sini sampai ke sini itu. Nah, pinggirnya hujan tuh di sini seret masuk ke Roma Irama. Di sini hujan. Yang di sini Kiai Kanjeng seret, di sana enggak hujan. Harus ngopo gue. Akhirnya malam-malam jam 1 datang itu pawang-pawang ke saya, langsung cium tangan saya, langsung cium kaki saya. Iki opo iki? Aduh ya ampun, apa iki ya? Teman-teman sekalian, please. Muhammadiyah itu mujaddidin wa mujtahidin. Mari bersikap ilmiah, jangan stigmatik dulu, jangan nuduh-nuduh dulu, jangan curiga-curiga dulu. Yuk kita bikin penelitian bersama, yang kecil-kecil maupun yang besar-besar. Termasuk kita ini Garuda Terbuka. Saya mengatakan secara agak subjektif, tapi dengan bukti-bukti objektif, kita Garuda. Kita akan, pertanyaan pertama, punya harapan baik, bukan hanya harapan baik, kita akan menjadi mercusuarnya dunia.
Kita akan mangku dunia karena kita tidak menindas orang. Kita mangku dunia. Maka saya bilang sama Muhammadiyah, so start. Mulai sejak sekarang dengan dirimu. Ayo mulai sekarang. Sadari kebesaranmu. Gitu loh. Ini beneran Mas. Nanti kalau sudah sampai teknologi, sampai anak saya Noe itu sangat concern dan sangat banyak mendata penelitian seperti itu yang menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia. Dia bahkan mau merawat, mau apa saja sebenarnya sekedar untuk supaya ada padatan frekuensi di dalam dirinya sehingga dia bisa menemukan dan bersentuhan dengan sesuatu yang kalau kita makan terus itu nggak bisa bersentuhan. Gitu ya Mas? Ngerti nggak bedanya pikiran orang makan sama orang nggak makan? Bukan klinik loh Mas. Makanya puasa itu sangat direkomendasikan oleh Allah. Hidup yang terbaik itu ya Ramadan itu. Karena begitu kita tolak untuk suplai makanan lebih banyak dari seharusnya, maka sel-sel akan membangkitkan dirinya. Maka dia akan lebih sehat. Demi Allah Mas, saya sudah puluhan tahun tidak pernah tidur malam. Saya tidak pernah tidur lebih dari 2 jam. Saya merokok terus, mohon maaf. Karena rokok itu bagi saya sunnah untuk saya, tapi haram bagi orang yang tidak mengerti kesehatannya. Haram bagi orang lain yang tidak mengerti dirinya. Itu urusannya cuma sama saya. Sebab kalau Anda melarang saya merokok, Anda juga jangan nyuruh saya datang, sebab saya belum tidur ini. Betul, dan seterusnya. Oke, itu soal pertimbangan bahwa setiap orang harus menjadi dokter dirinya sendiri. Apakah nasi itu halal? Nanti dulu. Bagaimana kondisi badanmu? Kamu masih bisa ditambahin karbohidrat atau tidak? Kalau kamu sudah tidak tahan dengan penambahan karbohidrat, maka nasi menjadi makro atau bahkan haram. Kan begitu? Jadi itu bukan tidak bisa distandarisasikan. Kesehatan setiap manusia itu unik. Setiap manusia itu spesifik. Maka setiap orang ditipu oleh industri farmasi dan dokter-dokter seluruh dunia. Sehingga kamu tidak mengerti kesehatanmu kecuali dokter ngasih tahu kamu. Seharusnya filsafatnya adalah setiap orang mengerti dirinya masing-masing sehingga dia tahu kapan makan nasi, seberapa nasi yang dia makan, kapan tidak memasukkan gula, kapan memasukkan gula, dia tahu persis. Maka itulah yang disebut sehat sebenarnya. Itulah hidupnya Rasulullah SAW. Ya. Kalau ada seperti itu, insya Allah tidak diempriki terus oleh extra jus. Silakan merokok sehari 10 batang dan silakan yang lainnya minum extra jus 10 bungkus. Tunggu yang mati duluan siapa? Ini saya mau, ayo kita ngomong kesehatan soal itu. Saya memahami semua dokter, saya memahami semua alternatif. Saya bisa bawa Anda untuk dioperasi pakai cutter strap, diambil kankernya dalam waktu beberapa menit ditutupin lagi, tunggu sampai 2 jam, setelah 2 jam Anda copot, tidak ada bekasnya. Kalau tidak percaya pergi sama saya sekarang. Dan jangan bilang itu klinik. Allah itu bisa menyembuhkan siapa saja melalui apa saja semau dia. Semau dia. Jangan jadi Nabi Musa. Nabi Musa sakit perut waktu dikejar Fir'aun. Waduh, dikejar Fir'aun sakit perut, ya Allah sembuhkan aku. Ya udah berhenti dulu, pasukan berhenti. Itu di bukit sana ada pohon, ambil daunnya kamu makan. Kata Allah. Musa langsung dengan sakit perut naik bukit, belum sampai nyentuh daunnya sudah sembuh perutnya Mas. Turun dia. Ya Allah, turun ya Allah, alhamdulillah. Dah, pasukan siap berangkat. Begitu, gerak, sakit lagi. Terus dia naik lagi, dia ambil daun. Tadi tidak disentuh sudah sembuh. Sekarang sudah merakoti godong piro enggak mari-mari. Terus dia bilang ya Allah, kok tidak sembuh ini aku? Tadi katanya aku disuruh naik bukit untuk makan daun ini. Sekarang sudah makan daun banyak, kok tidak sembuh? Loh, aku merantanya kan waktu sakit yang pertama tadi. Waktu kedua kamu sudah bilang sama saya. Terus siapa yang bilang bahwa daun bisa menyembuhkan itu siapa? Itulah kesalahan dunia medis di seluruh dunia. Dipikirnya daun bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan itu perkenanku. Dan itu boleh lewat daun terserah aku, boleh lewat tidak pakai apa-apa terserah aku. Makanya di BK Muhammad ya Allahumma shfini. Bukan karena obat ini obat itu. Nah kita menyangka kalau sudah menemukan satu fenomena bahwa daun
menurut pengalaman Nabi Musa, daun bisa menyembuhkan sakit perut, gitu ya. Terus kita jadikan fakta objektif. Kata Tuhan, jari sopo. Ya wingi tak gawe menyembuhkan sesuk ora arep ngopo kowe. Wek-wekku dhewe, hak-hakku dhewe. Saya boleh bikin anomali tiap hari. Kenapa kita ini mau ngatur-ngatur Tuhan? Ya Allah, aku sudah berdoa terus kenapa tidak engkau kabulkan? Terus akarku, saya mengabulkan atau tidak? Jangankan tidak mengabulkan. Aku ambil seluruh jagat raya ini, aku batalkan dan aku bikin jagat raya yang baru dengan nafsu yang baru sakarku, kata Tuhan. Untung Tuhannya bukan saya. Kalau saya tampil di langit, aku mengatakan itu, hei manusia, jangan ngatur-ngatur aku, terserah-serah aku. Kamu tinggal sholat, nganut sama aku limpahi rezeki. Kita ini suka, Tuhan itu anggota kita itu apa? Gitu. Makanya belajar sama orang NU. Kalau NU sama Tuhan dekat, kalau Muhammadiyah kan gini. Kalau NU kan saking dekatnya akhirnya tidak ingat Tuhan. Kalau yang orang ya kan aku aja kan saya. Sama ini sembahyang. Saking ide kalau Gusti Allah. Dan ada bingung bercanda jadi kalau saya pernah diimami Muhammadiyah ya saya kan, aduh aku banget. Kalau diimami NU bingung saya. Sembahyang karo sampai saya dulu. Jadi saya selama sholat maghrib di Blitar suatu hari, ini sembahyang. Wah ini tidak sah, ini batal. Kalau sembahyang karo ngomong piye, pokok-pokok. Dan tidak cirinya kiai kan harus pilek mas. Kok kiai tidak pilek itu kurang kiai. Kiai harus wah ada harus kiai. Kalau enggak patut pilek itu Pak, meskipun masih umur 25 tahun kalau sudah dia pasti batuk, pilek dan suaranya serak. Misalnya calon bupati datang, enggak keluar-keluar, hanya terdengar batuk dari dalam kamar. Ini calon bupati datang ke pesantren. Dari dalam, waduh enggak ditemu-temu nih. Setelah sekian kali batuk, 20 menit, 30 menit baru dia yang keluar pakai tongkat. Masih muda tapi. Yang kenapa Pak Yai, kata si calon bupati, arek-arek iki opo sih omek gendang lho gak iso beres. Omek kari titik tok gak iso beres. Aja meneh kok gawe gedung liyane. Santri saiki ngono iku lho, terus bupatine kirang pinten gendang. Coba gitu itu empret itu Mas. Nah, ayo Anda mau jadi Garuda atau mau jadi empret? Saya optimis Muhammadiyah lebih memiliki jalan rasional untuk menemukan Garudanya dibanding NU. Kan gitu. Karena jalannya Muhammadiyah itu jalan ijtihad, watajdid. Kalau jalannya NU mujahadah.